Akhirnya yang ditunggu datang juga. Buat langganan, makanya saya harus datang ke sini. Makasih mas. Oh ini mobilnya? Bener mas, tolong benerin ya mas. Oke siap Pak. Liatin siapa? Naik, balikin minuman aku. Itu di dalam masih banyak di jok belakang. Naila, woi, minumannya jangan dibawa ke sana, Nay. Lumayan jauh ya jalannya. Pasti capek. Aus kan? Pengen minum? Nggak mau? Ya udah. Kasih tahu dulu siapa pelakunya. Aduh, mas, sini saya bantu mas. Beneran nggak mau? Nanti bisa dehidrasi loh. Terus drop, pingsan. Kamu lagi coba bernegosiasi sama saya? Makanya jawab. Tinggal jawab aja susah banget. Katanya bukan bapak. Terus siapa? Edwin? Atau siapa? Gak manusiawi banget sih. Saya memang kehausan, tapi bukan begini caranya. Itu aja ngegas, pakai ngancam segala. Kamu mainin saya. Bapak yang mainin saya dengan teka-teki bapak soal kematian mama saya. Woi mas, pacaran jangan di tengah jalan, ntar gak jadi nikah. Aduh, jadi kena kan ah. Mas, itu kan air saya, kenapa dipakai cuci kepala? Coba kan, ambil. Saya ikut sampai dapat taksi ya. Kamu jaga pacar kamu baik-baik. Mas, baik-baik sama pacarnya. Kita bukan pacar. Emangnya kenapa kalau jadi pacar kamu? Selalu aja nolak. Maunya sama itu ya? Si rambut hordeng. Mungkin bisa dipikirkan. Tapi buat saya kamu tetap pacar. Ogah, Kalau saya mau gimana? Saya nganggap kamu sebagai pacar. Emang kenapa? bapak itu kebanyakan kena matahari palanya, jadi ngebul.
Ayo jalan. Hei, cowok nyebelin. Ngapain lu di sini? Malah ngeliatin lagi. Lo anaknya Tamara? Kalau iya kenapa? Bilangin ke nyokap lo. Dicariin anaknya Adrianto. Udah gitu aja. Tunggu. Tadi lo bilang lo anaknya Om Adrianto. Woi, Tadi lo bilang lo anaknya Om Adrianto. Anaknya siapa lu? Jangan kamu paku ya. Tante Tamara itu cuma punya satu anak. Ngerti? lo bukan anaknya Tamara. Sekarang lo bisa minggir gak? Lu kasih tau gue. Nggak bisa. Lu harus kasih tau gue dulu. Turun. No. Sebelum lu kasih tahu siapa lo sebenarnya. Karena gue penasaran tau. Oke, siap-siap ngompol lo. Devan Abimanyu. Jadi yang bersama Hendra kemarin itu adalah Devan Abimanyu. Devan, coba kamu cek. Apa benar? Devan ini memang tinggal di rumahnya Pak Hendra, Bu. Saya udah pernah ketemu dia, Bu, di rumah Pak Hendra. Pas saya kerja di rumah Pak Hendra. Orangnya galak, angkuh, nyebelin banget, Bu. Wow, amazing. Ternyata Adrian Abimanyu memiliki 2 orang anak. Saya nggak nyangka. Salah satu anaknya ada di tangan Hendra. Ini sangat menarik. Saya ingin tahu siapa itu Devan. Ini ada undangan gala dinner. Acara spesial yang diadakan oleh rekan bisnis saya. Resto Tramas, Bu. Ini kokinya kelas dunia, Bu. Untuk daftar aja di sini antrinya banyak banget. Ini beneran acaranya di sini, Bu? Iya. Kirim undangan itu untuk Gio dan juga Devan. Saya mau mereka berdua hadir di acara tersebut. Jadi Naila adalah saksi matanya. Betul, Bos.
Gila. Rencana saya tuh bisa gagal kok gara-gara ini. Selama ini saya nggak pernah berani bilang sama bos. Karena Aska selalu mencegah saya. Aska ini biang keroknya. Tapi rahasia ini tidak boleh terungkap. Edwin. Edwin. Iya bos. Kok kamu yang datang? Saya panggil Edwin. Maaf bos, tadi dia perginya buru-buru. Kemana dia bilang nggak? Dia tidak bilang apa-apa bos. Kemana tuh orang? Esra. Bisa-bisanya dia pergi tidak minta izin. Ngapain ngajak ketemuan di sini? Jam-jam segini tuh saya lagi sibuk ngurusin Bos Hendra. Saya nggak ngerti kenapa Devan cari saya. Dan dia bisa datang ke rumah saya. Ini pasti kamu yang kasih alamatnya. Enggak, saya aja nggak tahu apa-apa. Saya tuh benci sama dia. Jadi buat apa saya ngasih alamat kamu ke dia? Pasti Hendra. Mau apa dia? Kalau kamu geraknya lebih cepat, ini nggak akan terjadi. Saya minta kamu melenyapkan Devan supaya di surat wasiat hanya tertera nama Gio. Kalau udah kayak gini, runyam kan semuanya, berantakan semua. Saya juga udah usaha ya. Harusnya dia udah nggak di Jakarta. Ini pasti Naila. Dia berhasil bujuk Devan untuk stay di Jakarta. Naila deket sama Devan, sedekat itu sampai bisa mempengaruhi Devan. Iya bos. Ke gedung angkasa ya Pak? Edwin sama Tamara. Halo bos. Bos Hendra. Kamu sama siapa sekarang? Saya sendiri kok bos. Sorry tadi saya pergi dari kantor nggak bilang sama bos. Tadi saya ada keperluan sedikit. Ini sekarang saya udah mau balik ke kantor kok bos. Kamu gak usah balik ke kantor. Kamu cari Naila. Kamu cari tahu sampai seberapa tahu dia masalah kasus kecelakaan itu. Ya, awasi dia terus. Baik bos. Jadi sekarang Tamara sudah bermain-main denganku. Mulai mendekati orang kepercayaanku. Naila, aku nggak suka kamu terus-terusan belain ke Aska. Udah jelas dia punya tato itu, pasti dia terlibat sama semua ini. Gio, dia itu kakak kamu. Mau dia kakak aku, mau teman aku, siapa kek? Kalau salah ya salah. Nay, ini menyangkut nyawa orang tua kita. Apa jangan-jangan kamu udah punya perasaan ya sama dia? Mulai lagi kan kamu? Nay, mestinya mobil itu udah jadi barang bukti untuk ngungkapin siapa dalang dari kematian orang tua kita. Tapi sekarang udah hilang gitu aja. Nay, aku yakin bisa jadi semua ini disengaja oleh Kak Aska. Semua orang-orang itu. Nggak nutup kemungkinan kan kalau mereka suruhan dia. Dan dia bersikap itu sama kamu karena dia udah ke-gap sama kamu. Tapi mereka ngejar aku sama Aska. Bisa aja kan kepentingan mereka bukan soal mobil itu. Tapi aku di sana, Nay. Aku lihat sendiri. Aku yang menghalangi mereka untuk membawa mobil itu. Mereka nggak ngincer kamu, mereka ngincer mobil itu. Niat mereka pasti untuk ngejar kamu dan Aska buat bikin alibi.
Tapi terserah kamu mau percaya atau enggak. Naila. Mbak Kiken, saya minta maaf ya Mbak. Kalau saya datang telat soalnya semalam itu saya nggak bisa pulang. Kamu gimana sih, Nay? Kamu di sini mau kerja atau mau main sih, Nay? Iya Mbak, saya salah. Saya tahu, Nay, kamu ini dijodohin sama Gio, sahabatnya suami saya. Tapi tolonglah, Nay, jangan campur-campurin urusan luar sama urusan kerjaan kamu. Profesional dong, Nay. Saya ngerti, Mbak. Sekali lagi saya minta maaf ya. Udah cepet kamu kerja deh. Ingat ya, tapi uang gaji kamu dipotong setengah karena kamu masuknya siang. Iya Mbak, nggak apa-apa. Makasih ya Mbak, udah ngasih saya kesempatan. Saya janji saya akan memperbaikinya. Hei, Evan tunggu. Lu main kabur aja tuh dari motor. Lo ngapain masih pakai helm? Bos, ini ada undangan. Sebisanya gue dapet undangan kayak begini. Buat lo. What? Resto Tramas? That's crazy. Lo tau gak, ini mewah banget. Dan gue reservasi pun gak gampang. Lo gak datang? Lo aja yang datang. Ini tuh acara gala dinner. Gak enak kali datang sendirian. Kita datang aja yuk. Ya minat gue. Atau sebenarnya lo gak pede jalan sama gue? Gak pede sama penampilan lo kayak gini? Gue tahu. Gue nggak pede. Tapi gue yakin lo yang nggak akan nyaman jalan sama gue. Demi masuk ke Resto Tramas, bernampingan dengan penampilan gembel sekalipun, gue nyaman. Oke, kita ke sana. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu. Pak Gio sudah datang? Sepertinya Pak Gio belum ada di ruangannya, Bu. Soalnya tadi saya baru aja dari atas. Oh, oke Kak gitu. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Pak. Ada apa, Bu? Kalau Pak Aska sudah datang? Pak Aska aja udah datang. Silakan, Bu. Oke, terima kasih ya. Ya. Halo, Mas. Kok ada Devan di rumah aku? Kok dia bisa tahu aku tinggal di sini? Kamu yang ngasih tahu ya? Apa sih rencana kamu? Aku nggak habis pikir deh. Mama masih juga nelfon Om Hendra. Sepertinya Gio udah tahu tentang Devan. Hari ini saya sering sekali mendengar nama Devan disebut. Ngapain kamu di sini? Gak mungkin kan kalau kantor kamu juga pindah ke sini? Memang enggak. Tapi rekan bisnis saya kantornya ada di sini.
Ikut? Saya nggak ngikutin kamu. Saya mau ketemu anak saya. Ini di sini. Satu lagi. Kamu? Apa sih kamu kesini? Aska udah makan belum? Gak sempet. Gak usah pergi sana. Kamu biasa bakar sendiri. Cafe Retro. Halo, dengan Cafe Retro. Satu lantai ini kan kantornya Aska. Oke, siap berangkat. Nay. Tunggu. Mbak, nih sekalian deh. Sama ini satu lagi. Selamat siang, Pak. Siang. Silakan dulu. Anda sudah menunggu saya? Gak apa-apa. Anda datang on time. Itu apa? Report take off? Seperti yang Anda kirim ke saya? Iya. Dan neraca pembukuan ternyata mengalami kenaikan. Sepertinya Anda sungguh-sungguh dengan bisnis ini. Untuk tamu yang datang bagaimana, Pak Aska? Apakah sudah ada kenaikan yang signifikan? Karena saya sudah menyuruh semua tim marketing saya untuk promo di berbagai macam platform media sosial. Anda memang rekan kerja yang potensial. Sejak awal saya sudah yakin kalau Cafe Take Off ini masih bisa di-develop. Dan satu lagi Pak Aska, saya ini sangat serius. Karena ini juga menguntungkan untuk saya. Ini pesanan Pak Aska. Aduh, jangan aku deh Mbak. Mendingan kasih yang lain aja buat nganter. Ya, kan cuman kamu, Nay, drivernya. Ingat ya, Nay, kamu jangan bikin rusak nama kafe saya. Kan kemarin kamu minta tolong, saya tolongin. Iya, Mbak. Gitu dong. Aduh, kamu tuh sengaja banget ya pesan di sini. Biar ketemu sama aku terus. Tamara, bukannya tadi kamu bilang kamu mau menemui anak kamu? Oh, jangan-jangan yang kamu maksud anak kamu itu adalah Pak Aska? Maaf Bu Renata. Perempuan ini nggak ada hubungannya sama mama saya. Mama saya udah lama meninggal. Dan saya tidak bisa mengingat setiap kenangan yang saya punya dengan mama saya. Setiap kali saya mengingatnya rasa sakit yang mendalam. Jadi dia bukan mama saya. Aska, kamu jangan berbisnis sama perempuan ini ya. Dia itu hanya manfaatin kamu, Nak.
Seperti dia manfaatin mama dulu untuk dapetin Hendra. Dia pasti ngerusak bisnis kamu dan dia akan hancurin hidup kamu. Menghancurkan. Saya udah terbiasa hancur dari kecil. Dan kata-kata menghancurkan bukan kata-kata yang mengerikan kan? Saya sudah terbiasa dan semua itu gara-gara kamu. Kamu tahu kan pintu keluar di mana? Silahkan keluar. Maaf ya Bu Renata, meeting kita jadi terganggu. Ini ada undangan gala dinner untuk Bapak. Maaf ya. Ini dari siapa? Saya nggak kenal pemilik restonya. Ini dari kurir, Pak. Oh, oke. Makasih ya. Baik, Pak. Gio, thank God kamu udah datang. Sayang, Mama perlu pertolongan kamu. Mama ada masalah, bantuin ya. Ma, please jangan gangguin Gio. Gio lagi banyak pikiran, Gio mau kerja. Tadi tuh Mama lihat Renata ada di tempatnya Aska. Ma, Gio mau kerja, udah. Gio nggak mau ngebahas soal Renata atau Kak Aska. Jadi tolong pergi dari sini. Kamu nggak tahu kalau Renata itu licik, Gio. Dulu dia belaga deketin Mama, jadi teman, terus ujung-ujungnya nikung. Bisa-bisanya Mama ngomongin Om Hendra depan aku. Seperti kesannya Gio nggak bermasalah sama selingkuhan Mama itu. Emangnya Mama nggak jaga perasaan Gio ya? Bukan gitu, Nak. Mama mungkin nggak nyadar. Tapi sejak Papa meninggal, Mama nggak pernah yang namanya ngomongin soal Papa. Kenangan bersama Papa, masa-masa indah bersama Papa. Mama sama sekali nggak pernah bicara. Papa meninggal itu baru hitungan bulan. Tapi Mama seperti nggak pernah menganggap Papa itu penting buat Mama. Apa-apa Hendra terus, Hendra terus. Mama nggak ngomongin Papa, bukan berarti Mama nggak sedih. Bukan berarti Mama nggak mikirin Papa kamu. Mama tuh mikirin Papa kamu. Tapi Mama memilih untuk tidak bicara tentang Papa supaya kamu nggak sedih. Bohong. Mama memang mikirin Papa. Tapi itu cuma soal gimana biar perjodohan ini dilanjutkan. Dan itu juga bukan berniat biar Gio bahagia. Tapi karena Mama cuma mikirin peninggalan warisan Papa. Itu aja. Kamu kok tega sih ngomong gitu sama Mama? Aku ini Mama kamu loh. Itu berarti sama aja kamu bilang kalau Mama menikahi Papa hanya demi harta. Kamu ngomong gitu sama mamamu, Gio. Dan itu menyakitkan loh. Menyakitkan hati Mama. Mah, gini aja. Terserah Mama mau apa. Aku dulu pernah bilang kan ke Mama. Bahwa Mama berhak atas hidup Mama sendiri. Ya kalau Mama nggak bisa lupain Om Hendra, ya aku bisa apa? Sampai nangis darah pun juga Mama nggak bakal peduli. Tapi aku nggak mau ikut campur dalam urusan Mama sama Tante Renata. Kalian mau cakar-cakaran, rebut-rebutan Om Hendra, aku nggak bakal ikut campur. Gio. Gio. Kamu ini kenapa sih? Kita tuh dulu berteman baik, tapi sekarang kamu ngambil semua yang aku miliki. Tenang Tamara, relax. Itu semua cuma ketakutan kamu aja. Aku nggak pernah terpikir untuk merebut apapun dari kamu. Ini kenyataan, bukan ketakutan. Kamu mengajak Hendra jadi rekan bisnis dan sekarang anakku. Maksudku Aska. Kamu nggak bisa menyalahkan aku, Tamara. Harusnya kamu sadar
Orang yang pantas kamu salahkan atas apa yang terjadi dalam hidup kamu adalah diri kamu sendiri. Kamu selingkuhi suami kamu, Tamara. Dan soal Aska, saya memang nggak tahu apa yang terjadi antara kamu dan Aska. Tapi melihat dari sikapnya Aska, saya yakin kamu yang salah. Kamu itu sudah menghancurkan hidup kamu sendiri, Tamara. Jadi kamu nggak perlu menyalahkan siapapun. Kamu jangan playing victim. Masih ada yang ingin aku tanyakan sama kamu, Tamara. Kamu bilang Aska adalah anak kandung kamu. Tapi dia bukan anaknya Adrianto Abimanyu. Karena nama belakangnya bukan Abimanyu. Kenapa bisa seperti itu? Jadi sebenarnya dia anak siapa? Telat. Permisi, Pak. Saya mau antar pesanan Bapak. Kalau gitu, saya mau balik kerja lagi. Permisi, Pak. Udah nggak usah pergi, di sini aja. Kamu tetap di sini, temenin saya. Nggak bisa, Pak. Saya itu harus kerja. Halo? Naila belum bisa balik dulu, dia masih harus di sini temenin saya. Saya masih punya urusan sama dia, oke? Terima kasih. Bos kamu ngizinin kamu di sini dulu. Kenapa sih? Bapak tuh selalu aja maksa. Nggak ngeliat sikon. Saya itu lagi kerja, Pak. Ini kan sambil kerja. Saya nggak suka cara kamu ngancam saya tadi pakai botol minuman. Kalau urusan sekecil itu Bapak tersinggung, oke, saya minta maaf. Udah kan, Pak? Nela. Kamu memang udah ngaku salah. Tapi saya belum terima. Maunya Bapak apa sih? Bapak nyuruh saya makan. Ambil, bawa, duduk. Suapin saya. Renata, saya ingatkan kamu. Dulu kita memang berteman baik. Tapi sekarang rasa pertemanan itu udah nggak ada. Jadi, jangan sok-sokan ngorek masa lalu saya. Sepertinya kamu memang mau melupakan masa lalu kamu ya. Kamu sadar, Tamara, kita itu hidup karena masa lalu. Apa yang kamu dapatkan sekarang adalah karena perbuatan kamu di masa lalu. Ada satu hal yang masih bikin saya penasaran tentang kamu. Devan Abimanyu. Dia itu bukan anak kamu. Tapi dia memakai nama belakang Abimanyu. Luar biasa ya. Kamu itu benar-benar penuh dengan kejutan. Oke, aku tahu kamu nggak akan jawab. Tapi nggak masalah buat aku. Karena aku bisa cari tahu semuanya sendiri. Sampai ketemu lagi ya, Tamara.
Suapin saya. Pak, Bapak kan udah gede. Kenapa disuapin sih? Bisa makan sendiri kan? Pegang. Ya, Pak, saya nggak suka dipaksa. Ini cara saya maafin kamu. Padahal cuma nyuapin, gampang banget kan? Emangnya kamu lebih milih untuk ngelapin kaca di luar gedung? Ayo pilih yang mana? Ini sih sama aja dia nyuapin dirinya sendiri. Dasar bos aneh. Nela, jangan ngomelin saya. Saya bisa dengar suara kamu ngomongin saya. Silakan Mbak, dipilih. Kayaknya model ini bagus deh. Bagus Mbak, cocok Mbak. Kalau ini? Itu lebih bagus Fit sih body? daripada itu. Fit body ya? Iya, cocok untuk dinner. Kira-kira seleranya Devan gimana ya? Kalau dari tampangnya sih, dia lebih tua daripada Gio. Pasti seleranya itu nggak beda jauh. Karena kan cowok itu sukanya elegan dan cantik. Itu kayaknya perfect. Elegan. Sorry, saya udah mau bayar baju itu sekarang. Iya kan, Mbak? Oh ya? Makanya kalau jadi orang itu harus gerak cepat. Kalau kamu menginginkan sesuatu, jangan sampai kehilangan kesempatan seperti sekarang. Saya mau ini ya, Mbak. Dan juga ini. Bu, Naila belum balik? Belum. Tadi aja si Pasca minta izin tuh. Katanya si Naila suruh jangan langsung pulang sini habis delivery. Suami ibu aneh. WhatsApp aku aja dari kemarin belum dibales. Lagian lu juga sih. Lu yang dijodohin, malah si Pak Aska yang usaha banget. Gimana sih? Kayaknya Gi, jadi cowok tuh jangan jaim banget. Cewek tuh gak suka sama cowok jaim. Halo, Naila? Naila, kamu nggak diapa-apain kan sama dia? Aduh, Nay, kenapa sih kamu ke tempat yang bahaya? Udah kamu tenang aja, aku nggak apa-apa kok. Lagian tuduhan kamu sama Pasca itu berlebihan. Lihat, aku masih utuh kan? Ayo, Mau kemana? cepetan, kamu mandi, terus ganti baju. Abis itu kamu dandan, nanti kamu ikut aku, ya? Ayo. Nggak mau ah. Ini masih jam kerja sampai malam. Mbak, lihat tuh. Masa masih jam kerja diajak pergi? Ya udah, kamu pergi aja. Tuh, kan? Diizinin, udah buruan kamu mandi, ya? Bener Mbak? Iya sana cepet. Tuh, denger sendiri kan? Buruan mandi. Iya sih Mbak. Ini yang kamu mau. Hancurin hidup aku.
dulu waktu kamu masih ada, kamu gak pernah peduli sama aku. Terus sekarang waktu kamu gak ada, kamu tetap bikin aku menderita. Kamu bikin keperluan Pak Adrian ya, Febri ya Tamara. Bikin senyaman mungkin biar besok acaranya lancar. Iya Mbak, baik. Susan? Iya, ini gue lagi kerja soalnya. Gue pasti akan bayar utang lo. Suami gue kan nggak kerja. Tapi gue pasti akan bayar utang lo kok. Kasih waktu ya. Iya, makasih ya. Oke, besok kamu kembali lagi ke sini ya. Siap, Pak. Iya, silakan. Mas. Iya, Mbak. Saya pesen mojito 1 ya. Iya, Mbak. Terus tolong ditambahin brandy. Iya, Mbak. Oke? Oh iya, boleh. Double brandy-nya ya. Ya, siap, Mbak. Apa Buat masnya. Ya, makasih. Makasih. Selamat siang Pak Adrianto. Kamarnya untuk Bapak sudah siap. Terus lunch yang Bapak request juga sudah dipesan. Nanti tinggal dikirim ke kamar. Oke, good. Silahkan duduk Pak. Iya, makasih. Iya. Semoga suka dengan complimentary drink dari kami. Silahkan diminum, Pak. Oke. Saya temani ya, Pak. Sukses untuk acaranya besok. Amin. Oh iya, hampir lupa. Ini kunci kamar Bapak. Oke. Thank you ya. Iya, selamat istirahat. Hanya dengan cara ini, aku bisa merubah nasib aku. Aku bosan hidup miskin. Aku capek dihina, kerja keras, dan terus dikejar hutang. Hidupku harus berubah. Aku benci sama kamu, Mas. Adrianto, Abimanyu. Aku benci banget sama kamu. Kita kesini. Bukan, ke pasar. Ya iyalah kita kesini. Oh, karena kamu udah ngerasa bersalah ngajak aku ribut, iya kan? Terus kamu kepikiran sama omongan aku yang aku bilang kalau saudara ya tetap aja saudara. Udah, mendingan buruan masuk. Pidatonya kelamaan.
Kok pakai mikir sih? Rata-rata yang masuk ke sini tuh couple undangan. Ya kita harus gandengan. Kita bukan couple. Masih mikirin pacar kamu itu, si pria tanpa senyum itu. Apaan sih? Yang dijodohin sama kamu itu ini, bukan jambul kejengkang. Malah dicuekin. Udah sih nurut aja, biar kita kelihatan kayak couple undangan. Oh, undangannya? Iya, Pak. Ya, silakan Bu ya. Makasih, Pak. Makasih ya, Pak. Ya, silakan Pak. Maaf Pak, undangannya ada Pak? Undangan saya kebawa sama teman saya, Pak. Ini saya mau nyusul dia, Pak. Maaf Pak, kalau nggak bawa undangan nggak bisa masuk Pak. Ini acara privat. Silakan Bapak hubungin teman Bapak dulu. Lo ngapain di sini? Kok bisa sih lo dapet undangan juga? Kenapa belum masuk? Undangan gue ketinggalan. Undangan lo ketinggalan gak mungkin banget. Jangan-jangan lo stalkingin gue? Mata-matain gue? Aku? Lo kenapa mundur-mundur? Gak apa-apa. Lagi ngapain deket-deket? Takut KDRT. Hah? KDRT? Lo pikir gue bini lo? Lo kenapa kayak gitu? Oh, karena lo tahu gue pasti bakal jambak lo gitu. Jadi lo udah persiapan? Gue yakin lo tahu gue datang ke sini kan? Iya kan? Berarti lo udah persiapan dan lo emang mata-matain gue. Ayo ngaku. Ngaku. Lu suka banget sih mukulin gue. Emang bener kan? Bener. Kalau lo mau curhat, jangan sekarang. Gue lagi sibuk. Siapa yang mau curhat? Awas ya kalau misalnya mau curhat nanti. Beneran gue pakai tarif. Pergi sana. Bagus ya tempatnya. Awas, jangan ngiler. Makanan di sini enak-enak. Emang yang gak pernah makan enak apa? Matanya jangan jelalatan. Tadi kira mau maling sendok lagi. Ya kalau aku malingnya kamu penadahnya lah. Sembarangan. Mbak, ini undangannya. Undangan Bapak Gio dengan Ibu Naila untuk meja 6, mari saya antarkan. Terima kasih. Mari. Oh, Mbak, nggak apa-apa. Saya aja. Aku bisa sendiri. Aku itu cowok gentle. Udah sewajarnya aku ngelakuin ini. Silakan. Terima kasih ya, Mbak. Mohon ditunggu sebentar ya, saya akan menyiapkan hidangan appetizer-nya. Ya, terima kasih. Kenapa lo selalu ada di mana-mana? Lo ngikutin gue? Ya nggak tahu tuh. Gue aja udah ikutin terus sama dia. Dia ini rajanya kepo. Semua orang mau diketahuin sama dia. Udah. Udah lepasin. Gue udah gak sabar masuk ke dalam, yuk.
Terima kasih. Ya. Terima kasih. Emangnya aku lagi sakit apa dikasih makan kayak gini? Ini namanya hidangan pembuka. Satu mangkok kayak gini itu mahal banget. Ini hidangan pertama. Iya. Terima kasih. Kasih. Mendingan aku beli di luar. Udah, kamu nikmatin aja. Ini kan udah ada yang bayar. Untung nggak bayar sendiri. Kalau nggak aku nggak mau. Enak. Beda kan? Enak juga ternyata. Kalian berdua janjian? Lo nggak lihat? Gue cocok nggak sama Devan? Serasi kan? Ya masuk. Nanti kita lanjutin di rumah. Maaf, undangan ada. Ya, terima kasih. Silakan, Pak. Oh, udah dimakan. Devan, kita selfie dulu yuk. Gak mau ah, lo aja, norak. Yuk. Wilona? Devan? Bos. Devan sama Gio ada di satu pesta. Apakah mereka masih di sana? Betul, Bos. Ini acara private. Dan semua tamu yang datang pasti pakai undangan. Jadi nggak sembarangan, Bos. Saya curiga ini ada yang ngatur agar mereka bertemu berdua. Kamu di sini, Gio. Kamu diundang juga? Kalian berdua kesini emang udah saling kenal? Iya dong. Malah kita udah akrab. Iya kan, Devan? Devan. Gak bisa dihubungin. Saya takut kalau mereka berdua ketemu dan mereka sadar kalau mereka itu adalah anak dari Adrianto. Ini bisa kacau. Devan belum siap untuk menghadapi Gio. Lagi pula Devan masih belum dekat dengan Naila. Oh iya, Bos. Satu lagi. Naila juga tadi ada di sana. Dia datang bersama Gio. Devan, nanti kita bicara setelah selesai makan. Oke, nanti kita bicara. Gio, kok bisa kebetulan banget sih mereka ada di sini juga? Semua yang datang ke sini kan pakai undangan kan? Iya. Gue rasa kayak di setting sih. Emangnya kamu dapat undangan ini dari mana?
Ya, aku nggak tahu sih. Aku dapatnya dari kurir dan kantor aku. Nah, ini kayaknya ada yang salah deh. Bu, semua nama yang ada di list sudah saya kirimkan undangannya, Bu. Dan barusan saya telepon restonya, mereka bilang udah 2 pasangan yang datang. Saya nggak minta tapi kamu kasih semuanya. Saya suka itu. Good job, Tere. Saya cuma mau ngasih terbaik untuk Ibu. Ternyata memang saya nggak salah pilih orang. Kalau gitu, saya pamit ya, Bu. Sebentar, Tere. Farah. Ini buat kamu. Ini apa, Bu? Saya tahu mungkin kamu canggung dengan pemberian saya. Tapi saya butuh orang yang ada di sebelah saya. Dan dia harus berpenampilan yang baik. Supaya bisa mengimbangi saya. Terima kasih, Bu. Terima kasih atas semua kebaikan Ibu. Sama-sama. Kalau gitu, saya pamit, Bu. Terus ngapain kamu masih di sini? Saya tidak mau. Sampai mereka terbongkar kalau mereka adalah anaknya Adrianto. Cepat kamu urus. Baik, Bos. Dari siapa? Kenapa telepon saya di reject? Kamu di mana? Edwin, kamu kok diem aja? Kamu di mana? Jawab dong. Kalau kamu mau cari saya, tidak usah melalui Edwin. Kamu bisa hubungi saya langsung. Terima kasih, Bos. Cepat kamu urus Devan dan Gio. Tidak boleh ada yang tahu kalau mereka adalah turunan Abimanyu. Baik, Bos. Aku gak kuat lagi. Kenapa hidupku selalu penuh masalah dan datang bertubi-tubi begini? Aska, kok kamu baru pulang semalam ini, Nak? Ingat buat jaga kesehatan ya. Jangan kerja terlalu keras. Kamu udah makan? Aska, kamu kan tinggal sendiri. Gak ada yang jagain kamu kalau kamu sakit. Jaga kesehatan ya, Nak. Jangan sampai sakit kamu.
Saya bukan anak kecil. Kamu simpen aja buat anak kesayangan kamu. Ikut saya. Ya, terima kasih. Kenapa? Mau disuapin? Ih, gede banget. Katanya cewek mandiri. Kayak ada yang kurang nih. Kenapa? Sambel. Minum. Tak keselak loh. Mama seneng deh bisa berdua sama kamu kayak gini. Makan bareng aja. Di sini ada mie goreng nggak ya? Adanya mie goreng seafood. Nggak ada mie goreng tek-tek kesukaan kamu. Saya nanti aja. Ma, Papa pulang jam berapa sih? Nggak tahu sayang. Mama juga nggak tahu Papa pulang jam berapa. Kenapa Aska? Aska udah ngantuk ya? Enggak kok, Ma. Kalau Aska ngantuk apa-apa sini, Bobo mau peluk? Enggak, Ma. Enggak. Aska lapar. Aska mau mie goreng, Ma. Tapi Mama uangnya cuma cukup buat beli makan besok. Aska gak jadi lapar kok, Ma. Bentar ya. Tunggu. Mama masih ada kembalian nih tadi dari warung. Aska jadi mau mie goreng? Asik. Ya udah, Mama beli mie goreng dulu ya. Iya. Tunggu sini ya. Tunggu sini, oke? Mas, pesen mie goreng satu ya. Mama inget deh, kamu dulu ya waktu kecil paling bahagia banget lihat mie tek-tek. Saya suruh kamu pilih menu, bukan nostalgia. Maaf ya nak, Mama cuman inget gimana kita dulu. Kamu berhenti untuk coba meluluhkan hati saya. Jangan coba-coba mengingat-ingatkan lagi kebaikan kamu dulu. Kamu hanya baik 5 tahun pertama. Setelah itu, puluhan tahun kamu memberikan mimpi buruk dalam hidup saya.
Saat saya butuh kamu, kamu nggak ada. Saat saya mempertanyakan tentang cinta, saya tidak menemukan jawabannya. Sekarang kamu telah membuat saya menjadi manusia seperti ini. Maafin Mama ya, Aska. Mama tahu itu nggak akan ngehapus masa lalu kamu. Nggak akan menghapus kepedihan kamu. Tapi Mama bisa janji sama kamu bahwa Mama akan memberikan kebahagiaan untuk kamu. Karena sekarang hidup Mama untuk kamu. Nggak perlu. Buat saya kamu udah nggak ada artinya lagi. Lebih baik saya berpikir kamu tidak pernah ada, daripada saya mengingat seorang perempuan yang telah melahirkan saya, tapi setelah itu membuang saya seperti sampah. Sekarang pergi aja makanannya, nggak usah banyak bicara. Enak. Berarti bener kata kamu nggak bohong. Ya iyalah, beda sama makan warteg. Ngeledekin aku. Enggak. Pedes banget. Ryan, Mas, ada air putih gak? Pedes banget, Mas. Duh, cepetan dong. Ih, lama, Mas, lama. Nay, kamu jangan pernah ngelakuin itu. Oke? Ya nggak mungkin lah aku kayak gitu, karena aku suka pedes. Oh iya, makanya kamu bilang mau minta sampel tadi ya? Makanya kalau makan, lihat piring. Jangan lihat meja lain. Nay, kamu tunggu sini ya. Yo, kamu ambil apa sih lama banget sampai ninggalan makanan kayak gini? Urusan kerjaan? Bukan. Tapi kamu baca aja. Kamu mau nuntut Aska?
atas kecelakaan orang tua kita. Sekarang kamu udah kenyang? Sekarang saatnya kita bicara. Bicara tentang apa? Saya ngajak kamu ke sini bukan untuk nostalgia. Tapi saya ingin tahu, kenapa kamu berselisih dengan Renata? Bagus. Berarti kamu mendengarkan apa yang sudah saya peringatkan ke kamu. Renata itu wanita licik dan dia sangat pandai memanipulasi orang. Dia dekat dengan Hendra dan mereka sekarang sudah bekerja sama. Aska, Mama minta kamu untuk nggak ada urusan sama Renata. Jangan terima apapun tawaran kerjasama yang dia tawarkan dengan kamu. Saya tidak akan membatalkan kontrak kerjasama dengan Renata dalam bentuk apapun. Saat perusahaan saya kolaps, dia bantu saya. Dan saat perusahaan saya kacau, Hendra terus menekan saya. Kamu di mana? Apa kamu bantu saya? Enggak kan? Jadi jangan coba-coba untuk suruh saya membatalkan kontrak kerjasama dengan orang yang baik sama saya. Kita harus gerak cepat, Nay. Semakin lama kita ulur waktu, semakin nggak bisa ketangkep si Aska. Aku nggak mau. Kenapa nggak mau? Nay, ini waktunya. Selama ini kamu cari apa? Kamu pasti penasaran kan tentang kematian mama kamu yang sengaja? Aku juga pengen tahu penyebab kematian papa aku. Dan Aska kuncinya. Bisa jadi Aska pelaku tunggal, tapi bisa jadi ada yang lain. Pokoknya kita harus segera mengurusinya. Aku masih ragu. Aku belum yakin. Lagian kamu harus ingat, Aska itu kakak kamu. Kamu yakin, Tega? Kakak? Dia udah menghabisi nyawa papa aku, Nay. Apa artinya aku mendapatkan seorang kakak, tapi kehilangan papa yang menyayangi aku sejak kecil? Kenapa kamu mau lindungin Aska? Kamu pasti ada perasaan ya sama dia? Kalau saya tahu kamu waktu itu sedang dalam kesulitan, pasti saya bantu kamu. Waktu itu kan saya juga sudah nawarkan bantuan dan kamu nolak kan? Saya tidak butuh uang kamu. Saya hanya butuh orang yang peduli dengan saya dan siap mengambil resiko apapun itu. Karena meskipun kamu membantu saya dalam perusahaan, Hendra tetap mengganggu saya. Berbeda dengan yang Renata lakukan. Aska, tunggu dulu nak, Mama lagi minta bungkusin mie tek-tek buat kamu. Selera makan saya udah berubah. Saya udah gak suka mie goreng. Dan seumur hidup saya tidak akan pernah menyentuh mie goreng. Kamu pasti punya perasaan sama Aska. Karena kamu gak tega mengusut kasus ini. Karena kamu menyukai dia.
Gio, yang aku mau saat ini cuman keadilan buat Mama. Kalau begitu kamu setuju dengan usul aku, Nay. Kita tuntut Aska. Aku akan ngontak Om Jimmy dan kamu akan jadi saksinya. Pokoknya kita berdoa terbaik demi orang tua kita. Mau ngapain lagi kesini? Kok kamu kelihatannya sombong sekali sama saya? Belum puas ngerusakin pintu rumah saya. Apalagi yang mau dirusak sekarang? Tapi saya hanya ingin bicara sama kamu. Ayo. Enggak. Saya mau istirahat. Ikut saya, ayo. Nggak perlu paksa-paksa saya. Saya bisa telepon polisi. Oh silakan, silakan kamu telepon polisi, silakan. Kamu bisa masuk tahanan sama seperti saya. Kita akan membusuk di sana. Jangan takut. Nih, telepon polisi. Ayo ikut saya. Gak usah tarik-tarik. Oke, silakan saya jalan dulu. Mau kemana kau? Tamara, jangan sok mau bermusuhan dengan saya. Saya bisa menghancurkan kamu. Saya bisa bikin kamu melarat. Tamara, ayo buka. Pergi! Jangan ganggu saya lagi. Aska, tunggu dulu nak, Mama lagi minta bungkusin mie tek-tek buat kamu. Selera makan saya udah berubah. Saya udah gak suka mie goreng. Dan seumur hidup saya tidak akan pernah menyentuh mie goreng. Halo Paska. Maaf tadi saya langsung masuk karena saya lihat pintu Anda terbuka, jadi ya udah saya mampir aja. Itu mie-nya kenapa nggak dimakan? Nanti dingin loh Paska. Sengaja. Saya nggak ngerti. Saya nggak suka mie. Saya paling benci makan mie. Paska, terkadang kita itu nggak bisa hidup sendiri. Kita hanya rekan bisnis. Itu aja. Jadi tolong jangan campurkan urusan pribadi sama urusan bisnis. Dan saya tidak suka kalau kamu terlalu ingin tahu kehidupan pribadi saya. Kenapa? Saya yakin kemarahan kamu ini ada hubungannya sama mama kamu. Dan mie itu pasti ada kenangan buruk yang menyangkut dengan mama kamu, iya kan? Ayo sayang. Ayo kita pulang. Kamu harus ingat, kamu punya sesuatu yang sama seperti saya. Saya masih bisa bertahan. Kamu menelan kekecewaan. Saya tidak bisa dihancurkan.
Saya besarkan kamu dengan keringat dan darah. Tapi kamu tetap mengkhianati saya. Sama dengan Aska. Naila, ini tuntutan apa? Kamu itu seperti api dalam sekam. Jangan pikir kamu bisa menutupi kejahatan kamu, Aska. Aku udah tahu kamu yang nyelakain papa aku. Dasar pembunuh.